Baik anak-anak, sebelum pembelajaran Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Andini Zakia, Alma Permata, Novisa Fitri, Malikatul Azza, Astrid Widya Stuti, Paula Syarafia. Anak-anak tidak ada yang isi ya. Anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas materi yaitu kritik sastra dan esai. Nah, sebelum mulai Ibu akan membahasnya terlebih dahulu materinya. Jika nanti dari anak-anak ada paham tentang materinya, boleh ditanyakan. Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Anak-anak, ada yang tahu apa itu teks esai dan kritik? Atau kalian pernah menuliskan sebuah teks esai atau kritik? Belum. Oke, baik. Jadi hari ini Ibu akan membahasnya. Jadi kalian sudah tahu apa itu teks kritik dan teks esai. Pengertian kritik sastra. Pertama, secara harfiah, kritik sastra merupakan upaya menentukan nilai hakiki karya sastra dalam bentuk memberi pujian, mengatakan kesalahan, memberi pertimbangan lewat pemahaman dan penafsiran yang sistematis. Anak, teks kritik itu merupakan sebuah kritikan jika kalian itu misalnya nih ada sebuah karya sastra dan kalian ingin mengkritiknya, misal dari cara penulisannya, terus isi dari karya tersebut. Kalian boleh mengkritiknya jika ada kekurangan di karya tersebut. Karyanya yang bisa dikritik itu mulai dari karya novel, film, ataupun karya-karya lain seperti puisi misal seperti itu. Selanjutnya yaitu struktur kritik sastra. Yang pertama, pengenalan isu atau tujuan karya, prosa, puisi, drama. Di dalamnya berupa identitas penulis karya sastra yang pernah dihasilkan penilaian secara umum, termasuk gambaran isi karya sastra itu sendiri, yaitu sinopsis. Pemaparan argumen berisi analisis berkenan dengan unsur-unsur karya berdasarkan perspektif sudut pandang tertentu dan interpretasi penulis terhadap karya sastra. Pada bagian ini dikemukakan juga fakta-fakta pendukung untuk memperkuat argumen penulis. Yang ketiga, penilaian dan rekomendasi berisi timbangan keunggulan maupun kelemahan karya sastra yang diulas. Pada bagian ini dapat pula disertai saran-saran untuk halayak terkait dengan kepentingan pengapresiasiannya. Jadi kritik sastra itu strukturnya seperti ini anak-anak. Menganalisanya harus jelas, pemaparan argumennya juga. Jadi jangan asal mengkritik sebuah karya, itu harus didasari dengan argumen yang kuat seperti itu. Dan selanjutnya itu kaidah kebahasaan kritik sastra menggunakan kata tepat yang menunjukkan pendapat dan penilaian terhadap karya sastra tertentu, misalnya cukup fenomenal, gamblang, sederhana, lugas, berhasil, sukses, apik, sangat tepat, populer, bijak. Yang kedua, karena sifatnya yang argumentatif, dalam suatu alasan banyak dijumpai pernyataan yang berupa pendapat yang kemudian ditunjuk pula oleh fakta. Kehadiran fakta berfungsi sebagai sarana untuk memperjelas pendapat. Yaitu terdapat kata kerja mental. Hal ini terkait dengan karakteristik kritik sastra yang mengemukakan sejumlah pendapat. Kata kerja mental yang dimaksud antara lain ditegaskan mendambakan menguatkan kebesaran, keikhlasan, dan kebenaran. Yang keempat yaitu satuan bahasa yang merujuk pada interpretasi karya sastra tertentu. Satuan bahasa itu antara lain menggambarkan hal ini terlihat jelas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kritik sastra. Yang pertama, bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain.
Yang kedua, menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Ketiga, memberi saran perbaikan. Keempat, bertujuan menjembatani pemahaman membaca. Baik anak-anak, menulis kritik sastra itu ada caranya. Yang pertama yaitu menentukan tema terlebih dahulu atau topik yang akan ditulis atau dikritik. Yang kedua, mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung dan kontra. Keempat, memilih unsur-unsur yang dapat mendukung tema. Kelima, memulai untuk menulis kritik. Keenam, membaca dan melakukan pengeditan ulang untuk revisi. Selanjutnya yaitu pengertian esai. Adapun yang dimaksud dengan esai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu karangan atau tulisan yang membahas suatu masalah secara sekilas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi untuk menulis esai itu bisa berupa karangan pribadi kalian masing-masing. Dan berikutnya yaitu struktur esai, yaitu yang pertama pendahuluan untuk mengungkapkan topik atau tema yang akan dibahas. Kedua, isi atau pembahasan dari topik atau tema tulisan secara lebih detail. Ketiga, yaitu kesimpulan untuk merangkum atau menyimpulkan apa yang sudah disampaikan. Selanjutnya yaitu kaidah pembahasan esai. Yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat denotatif. Yang kedua, penggunaan kata kerja material atau kata kerja yang terkait dengan melakukan kegiatan atau tindakan. Ketiga, yaitu kalimat fakta yang mendukung argumen yang dapat kita kaitkan dari fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi menulis esai bisa melihat faktanya terlebih dahulu, terus nanti kalian asal menulis esai. Esai itu harus bersifat fakta. Jadi untuk menulis esai itu kita harus berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Misalnya kalian ingin menuliskan esai tentang yang lagi dibahas yang masih hangat-hangatnya, yaitu tentang pertambangan nikel di Raja Ampat. Nah, kalian bisa menuliskan esainya tentang pertambangan di Raja Ampat, pertambangan nikel di Raja Ampat yang tidak memiliki izin. Kalian bisa menuliskan esainya. Berikut ciri-ciri esai. Yang pertama, berbentuk prosa. Yang kedua, singkat. Dan ketiga, memiliki gaya pembeda. Yang keempat, selalu tidak utuh. Kelima, memenuhi keutuhan penulisan. Keenam, mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Jadi esai itu harus ditulis secara singkat dan jelas, bisa dipahami oleh pembacanya. Dan baik anak-anak, untuk menulis esai itu ada caranya. Yang pertama, menentukan tema yang menarik. Kedua, melakukan riset penelitian pengumpulan bahan. Ketiga, membuat outline atau garis besar. Keempat, memperhatikan pilihan kata. Jadi tidak asal-asalan menyisipkan kata. Yang keempat, yang kelima, memulai untuk menulis esai. Yang keenam, memberikan judul dalam esai tersebut. Perbandingan kritik dan esai. Jadi untuk kritik dan esai itu ada perbandingannya ya anak-anak. Yang pertama yaitu dari unsur objeknya. Kritik karya sastra, esai itu masalah umum. Jadi yang dibahas itu untuk esai itu masalah umum. Misalnya tadi yang sudah Ibu contohkan. Yang kedua, kritik sastra itu sebuah karya yang ingin kalian kritik, yaitu berupa tadi yang Ibu jelaskan, berupa novel, drama, atau film. Kalian bisa mengkritiknya. Tapi mengkritik sebuah karya sastra itu juga harus ada. Kalian itu harus mengkritiknya secara anak-anak secara baik dan memiliki masukan untuk yang menulis karya tersebut, supaya karya tersebut itu bisa baik lagi. Yang kedua yaitu unsur penulisan.
kritik itu terstruktur. Ya, kalau esai itu bebas, kalian bisa menulis esai itu dengan bebas, tetapi harus memahami unsur-unsurnya, memahami cara penulisannya. Jangan asal menulis kalau tidak ada fakta di lapangan tersebut. Kalian juga harus mengumpulkan faktanya terlebih dahulu. Dari bahasa, kritik itu bahasanya baku, kalau esai itu bahasanya santai. Dan sifat kritik itu objektif, esai itu subjektif. Dan untuk unsur saran dan perbaikan itu kritik harus ada. Kalau esai itu tidak harus ada. Seperti jadi anak-anak, untuk penjelasan materi dari itu sudah selesai. Jika kalian ingin bertanya atau kurang paham dari materi yang dijelaskan, kalian boleh bertanya. Ada yang ditanyakan untuk materi kritik dan esai? Tidak. Kalau tidak ada, ibu akan memberikan tugas untuk kalian dan nanti kalian harus mencermati mana yang teks esai dan mana yang teks kritik ya anak-anak. Untuk tugasnya ini kita akan membahas bersama-sama ya anak-anak. Yang teks 1 coba Mbak Astrid dibaca Mbak. Teks 1 Mbak Astrid coba dibaca. Hakikat tradisi sastra kaum Selawi, tulis Purwana dan Saputra. Selama ini, entah karena menafikan atau justru karena menafikan dirinya sendiri, kaum pesantren seolah tersisih dari pergulatan sastra yang bergerak dinamika hingga anomali. Bahkan di tengah-tengah gelanggang sastra lahir mereka yang menganggap bahwa kaum pesantrenlah yang mengartikan sastra dari budaya bangsa. Di setiap pesantren menjalankan kepala pandangan membuat mereka dengan kesimpulan bahwa santri itu hanya percaya pada budaya dan jumlah. Mereka melihat tradisi hafalan yang sebenarnya merupakan tradisi Arab yang disintetisasikan sebagai bagian dari budaya belajarnya telah membuat kaum pesantren ini kehilangan daya hayat dari dalam dirinya. Dengan kepastiannya sebagai sosok yang paling berpengaruh bagi tren musik budaya bangsa ini, dengan seenaknya ditarik hipotesis bahwa pesantrenlah musuh kebudayaan sastra yang sebenarnya. Kaum bersarung adalah kaum intelektualis yang memarginalkan sisi imaji dari alam pikirannya sendiri. Pesantren adalah tempat yang pas buat mematikan khayal. Pesantren adalah institut tempat para kiai dengan dibantu para ustadznya menepat kepala para santri dengan palu bukan aksa. Baik anak-anak, untuk teks 1 itu merupakan teks apa anak-anak? Kritik. Teks kritik ya. Baik. Selanjutnya kita menuju ke teks 2. Coba Mbak Andin baca teks yang kedua. Ada kesenian dan kemasyuran oleh penulis sastra. Beberapa waktu lalu Dewan Kesenian Surabaya
Dan yang kedua, teks yang kedua itu alasannya mengapa di situ bisa seperti itu. Baik anak-anak, karena waktunya sudah cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita cukupkan ya. Sebelum pelajaran ditutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.